Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami untuk menimba ilmu di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Kita tadi mengajak Anda untuk berbincang-bincang tentang informasi. Sesungguhnya tadi saya menyatakan bahwa kita hari ini tidak bisa menghindar dari informasi, kita butuh informasi. Persoalannya bagaimana kita memahami bentuk-bentuk informasi untuk tidak mengotori hati kita gitu Pak Kures. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini memang informasi terlalu banyak. Sebagian besar kita tidak butuhkan. Sebagian besar kita tidak butuhkan. Kita pagi buka koran banyak berita. Jalan di jalan sekian banyak. Ya. Dengar orang bicara, itu semua informasi. Sehingga kita harus pandai-pandai memilah apa yang kita sampaikan dan apa yang kita terima. Dalam konteks ini kita bisa berkata begini, kita bisa bagi ini informasi. Yang pertama, informasi itu benar. Yang benar ini ada yang positif, ada yang negatif. Si A itu orang baik, informasi kan? Positif. Si A itu jahat, benar dia jahat, tapi sifatnya negatif. Ada lagi yang disampaikan serius, ada yang disampaikan dengan canda. Tadi Mursen bawakan kita Nabi, itu informasi, canda, tapi benar. Ya. Mengandung ilmu itu. Mengandung ilmu, mengandung pengetahuan. Itu satu. Ada lagi informasi, kalau tadi ini benar, ada lagi informasi yang salah. Yang salah ini kita bisa bagi dua. Ada yang keliru, sebenarnya maksudnya mau menyampaikan yang benar, tapi informasinya keliru. Ada yang bohong. Ya toh? Masih ada yang ketiga. Ada enggak yang ketiga kira-kira? Ada. Benar, salah. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu dinamai omong kosong. Apa itu omong kosong? Kalimat diibaratkan dengan wadah. Wadah. Wadah ini perlu ada isinya. Kalau tidak ada isinya, dia kosong. Saya berkata begini, syurum brum. Dengar enggak itu? Apa artinya? Omong kosong. Ya kan? Omong kosong juga adalah dimengerti, tapi tidak ada gunanya. Boleh jadi benar, tidak ada gunanya, saya paham. Si A pakai baju ini, ada gunanya, Anda tahu? Kalau tidak ada gunanya, itu omong kosong. Baca nasib di koran, ya. Itu omong kosong. Nah, ini tiga hal. Kita harus pandai-pandai memilah mana yang kita ambil. Karena seringkali semakin banyak yang kita tahu atau yang kita miliki, semakin bingung kita. Ibu-ibu kalau punya banyak baju, bingung. Iya kan? Depan lemari bolak-balik. Mana nih yang dipakai? Yang paling baik itu menurut Rasul adalah meninggalkan apa yang Anda tidak punya urusan menyangkut itu. Min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bukti dari baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Nah, Berarti informasi yang bisa kita terima menurut Islam itu adalah informasi yang kita terima sesuai yang bermanfaat buat kita. Jadi tujuan informasi itu adalah yang bermanfaat. Nah, bermanfaat ini lagi kita harus lihat, bukan hanya bermanfaat di dunia, tapi yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa? Pengetahuan itu, termasuk yang dihasilkan oleh informasi, seperti memikul kayu bakar. Semakin banyak Anda pikul, semakin berat. Karena itu, jangan pikul banyak-banyak kayu bakar. Ambil yang Anda butuhkan saja. Dan kalau Anda sudah pikul, walaupun itu Anda butuhkan, gunakan segera. Bakar dia. Supaya tidak membebani Anda dalam hidup ini. Saya kira itu. Ya. Jadi meninggalkan apa yang bukan urusan kita, Ya. dan mengambil sesuatu yang punya manfaat kepada kita. Kalau tadi contohnya adalah wadah yang memberi, yang ada maknanya. Bagaimana kandungan, kita bisa memahami kandungan makna dari setiap informasi? Nah, kita lihat lagi. Kita mau bandingkan dulu sebelum sampai ke sana. Yang mana lebih bagus? Satu gelas berisi minuman segar daripada gelas yang kosong. Pasti yang ada isinya. Ada isinya minuman segar. Yang mana lebih bagus? Gelas kosong daripada yang berisi minuman yang membawa penyakit. Ini yang jadi pegangan kita. Daripada memberikan sesuatu informasi yang berupa wadah yang berisi sesuatu yang buruk ini, lebih baik diam. Daripada membaca sesuatu yang tidak bermanfaat buat Anda, lebih baik diam. Kosong. Tapi itu lebih baik daripada kalau berisi. Ya, itu logikanya seperti itu. Kalau dalam konteks agama, manfaatnya ke mana? Ke kehidupan kita saja? Kepada kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita di akhirat. Itu yang paling baik. Kalau hanya bermanfaat, semakin lama manfaat itu kita peroleh, semakin baik dia. Semakin cepat berakhirnya, semakin. Berarti informasi yang membuat kita menjadi orang yang mubazir, yang mengotori hati kita, yang merusak persepsi kita tentang Islam dan Allah misalnya, itu kita anggap harus kita tinggalkan. Harus disingkirkan. Harus disingkirkan. Ini tidak bermanfaat buat saya. Bahkan bisa jadi ada informasi yang bermanfaat buat si A, tidak bermanfaat buat saya. Ya kan? Saya ambil yang bermanfaat buat saya. Ini sekarang kita harus hati-hati sekali. Apalagi sebagian besar informasi itu justru merusak. Nah, dari sini lantas agama datang. Agama datang dengan tuntunannya menyangkut orang yang memberi informasi dan menyangkut orang yang menerima informasi. Sebelum sampai ke orang memberi dan menerima, kandungan informasi tadi, Pak Kures. Kandungan informasi itu bisa bermacam-macam. Nah, intinya, istilahnya Al-Quran itu sadida. Sadida. Wa qulu qawlan sadida. Sadida itu artinya tepat. Nah, tepat itu bukan hanya benar, tetapi tepat waktunya, tepat sasarannya, tepat kandungannya. Bisa jadi ada sesuatu yang benar, tetapi tidak tepat waktunya. Anda tidak boleh beritahu. Saya mau beri contoh yang sangat populer. Itu kita boleh tidak ajar anak-anak kita atau orang lain bahwa kalau khatib Jumat lagi berkhutbah tidak boleh berbicara. Boleh tidak itu? Bagus kita ajar itu. Tidak. Bagus. Tetapi kalau khatib sudah naik berkhutbah, apa tempatnya waktu itu saya berkata jangan berbicara? Sudah tidak tepat. Sudah tidak bisa. Ya, toh? Siapa yang berkata kepada temannya di sampingnya jangan berbicara sewaktu khatib berkhutbah, maka dia sudah melakukan sesuatu yang buruk, yang tidak wajar dia lakukan. Di sini kandungannya benar, tetapi tempatnya, waktunya tidak benar.
Bisa, itu sebabnya tepat. Tepat sasarannya. Bisa ada informasi yang benar. Tetapi kalau saya sampaikan pada orang yang tidak mengerti, bagus nggak? Dia bisa salah paham. Ya. Itu tidak tepat. Apa yang saya sampaikan pada orang dewasa, ada yang tidak wajar saya sampaikan pada anak kecil. Sasarannya tidak tepat. Ya. Saya kira begitu. Tempatnya juga seperti itu. Baik, menarik sekali karena banyak sekali istilah-istilah komunikasi yang memang digunakan juga oleh Al-Quran. Oh iya. Ya. Baik, Ibu kita akan simak lebih jauh. Saya akan kasih kesempatan untuk bertanya. Tetaplah bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu.